Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar renungan pagi hari ini. Kekudusan dan ketaatan akan menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Karena hidup kita ini oleh iman, kita dibenarkan Allah. Kita damai dengan Allah. Jadi kalau damai dengan Allah, itu penyataan sesuatu yang tidak secara paksa, tetapi secara dengan senang hati kita, dengan sukacita kita mengikut Tuhan dalam kebenarannya melalui kekudusan dan ketaatan. Karena kekudusan dan ketaatan ini adalah bersamaan supaya kita melihat bahwa kebenaran itu akan nyata dalam hidup kita. Saya baca begini dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jikalau begitu, apakah hendak kita katakan, bertekunkah kita dalam dosa supaya anugerah Allah bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Maka kita ini sudah mati lepas daripada dosa. Bagaimana dapat kita hidup di dalamnya? Puji Tuhan, karena anugerah Allah tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam anugerah Allah, Dia membenarkan kita, Dia beri nyata belas kasihan, oleh karena Yesus rela menyerahkan dirinya ganti kita. Jadi ini membuat hidup kita selalu ada kekudusan dan ketaatan itu nanti supaya nyata kebenaran Allah. Jadi ini adalah wujud daripada bahwa Kristus itu mati karena dosa kita, bangkit membenarkan kita. Jadi kita melihat dua sisi, kita harus selalu lihat dengan iman. Mata iman kita harus melihat kepada Kristus sudah tersalib karena dosa kita. Dan juga Kristus sudah dibangkitkan untuk membenarkan kita. Tidak lagi dilihat Allah kita sebagai orang berdosa. Ini membuat kita sudah merupakan satu anugerah yang besar. Karena Yesus Kristus pemberi hidup dalam hidup kita. Memimpin kepada hidup. Pemimpin membuat kita menang atas segala dosa. Dunia tidak berkuasa dalam hidup kita. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Inilah membuat kita selalu mengidentifikasi, artinya menyamakan diri dengan Kristus yang sudah mati karena dosa kita. Karena tujuannya Dia mati karena untuk dosa kita. Dan Dia dibangkitkan Allah, maksudnya harus bersama juga. Karena dua sisi kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah yang selalu ada pada kita di dalam tubuh kita ini. Jadi selalu membawa kematian Kristus dalam hidup kita kemanapun kita, supaya kuasa kebangkitannya juga nyata dalam hidup kita. Artinya kemenangan iman bahwa kita sudah dibenarkan, jadi kebenaran itu harus nyata dalam hidup kita. Makanya Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah di tengah dunia ini. Jadi melihat anak-anak Tuhan sebetulnya itu melihat kebenaran Allah itu melalui sikap, perilaku, dari perkataan, dari hidup sehari-hari. Ini adalah wujud daripada Yesus sudah mati karena dosa kita. Karena kita mengetahui melalui baptisan bukan hanya sebagai aturan gereja itu, tapi kita membuat nyata bahwa kita mati terhadap dosa supaya kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Itu selalu harus kita ingat bahwa melalui itulah kekudusan dan ketaatan itu, supaya dengan itu kita melihat kebenaran Allah dalam hidup kita. Jadi pikiran hati kita sebetulnya ini mau dibuat Tuhan kembali kepada Eden. Bukan Taman Eden dulu, karena Taman Eden itu dulu tempat. Tapi Eden yang baru itu adalah di dalam Yesus Kristus. Melalui dalam Kristus kita, Eden itu sama seperti dulu. Kita tidak mencari validasi, perkenanan orang, mencari bagaimana kita supaya sukses. Kesuksesan itu ya umum, memang kita perlu itu, tapi bukan kita usahakan. Bukan dengan kekuatan kita. Atau penghargaan manusia juga, kita nggak perlu usahakan itu. Sama dengan kita dibenarkan, itu nggak perlu usaha kita. Tinggal kita ada dalam anugerah Allah. Itu perlu kita selalu ada hidup dalam Kristus. Itulah membuat kita selalu ada dalam kemenangan. Untuk selalu kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah membuat kita sebagai anak Tuhan, baik penyakit, baik juga kelemahan, kita bisa lihat itu semua ditaklukkan oleh iman kepada Kristus. Karena Dia setelah mati karena dosa kita, Dia tidak hidup lagi menanggung dosa manusia, tetapi hidup di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya itu juga sebetulnya posisi kita sebagai anak-anaknya adalah di sebelah
duduk bersama dengan Kristus. Bukan hanya mati terhadap dosa, bukan hanya bangkit, tapi juga didudukkan bersama dengan Kristus. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini apa masalah hidup kita nggak perlu fokus kepada masalah. Dunia juga kita tidak perlu memfokuskan diri bagaimana apa yang harus kita capai di dunia, tetapi kepada Kristus. Dia bersama kita. Itu cukup pandangan kita untuk segala-galanya. Yesus cukup bagi kita. Untuk kita selalu bersama dengan Kristus, berarti Allah beserta kita. Berarti kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahatauannya juga ada pada kita. Jadi justru inilah kebahagiaan orang Kristen itu. Anak-anak Tuhan itu. Jadi Eden itu sebetulnya kembali lagi. Suasana hati, pikiran, perasaan kita adalah suasana damai. Damai dengan Allah berarti damai dengan semua. Bahkan pikiran, perasaan kita ditaklukkan semua perasaan-perasaan yang tidak baik. Yaitu mungkin alamkah itu, karena alam ini juga ditaklukkannya. Dia jalan di atas air. Dia buat semua yang tidak ada juga menjadi ada. Yesuslah yang membuatnya itu. Dia bangkit dan juga membangkitkan orang yang mati sebelumnya. Jadi puji Tuhan, kematian pun tidak bisa mengalahkan kita. Nggak perlu ditakuti apapun, kecuali takut kepada Allah, taat kepada Allah. Ketertiban hidup ini membuat hidup kita beda. Tertib hidup itu memang adalah sesuatu yang cara hidup yang sangat diperlukan di dunia sekarang ini. Semakin kompleks masalah manusia, semakin banyak persaingan, tapi kita tidak perlu bersaing. Kita tidak perlu dengan kekuatan kita. Pencapaian kita adalah anugerah Allah. Anugerah Allah itu cukup bagi kita untuk segalanya kita bisa hidup dalam kemenangan Kristus itu. Jadi puji Tuhan, sebab nanti kalau kita bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. Kita sudah hidup dalam Kristus bersama Kristus di dunia. Dia hakim bukan menghakimi kita, tapi memberi upah, pahala, memberi mahkota. Itulah kesenangan yang abadi. Itulah yang kita dirindukan. Sehingga renungan pagi hari ini, mari kita ketaatan dan kekudusan itu akan kebenaran. Kalau kita lakukan itu, kebenaran akan muncul dalam hidup kita. Karena kebenaran Allah itu adalah suatu anugerah melalui ketaatan dan kekudusan yang selalu ada di dalam hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Jadi puji Tuhan, jangan takut sama masalah apapun di dunia. Karena kita mengetahui sudah mati Kristus karena dosa kita. Berarti kita juga terhisap bersama dengan Abraham yang orang benar itu, yang dibenarkan Allah karena imannya. Kita juga dibenarkan karena iman, berarti kita juga menjalani hidup ini dengan iman. Tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita akan kalah menghadapi, kecil juga bisa kalah kita kok. Terpeleset manusia di kamar mandi apa, kayak hal-hal sepele biasanya. Tapi puji Tuhan kita pasti menang. Karena Yesus sudah menang, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita menyamakan diri dengan dia setiap hari dengan kematian dan kebangkitannya yang selalu ada pada kita. Kuasa kebangkitan juga akan memberikan kita dalam kemenangan iman, dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam menghadapi apapun. Mari kita tetap mengikut Tuhan dengan taat dalam kekudusan, maka kebenaran itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Itu tandanya kita sudah dibenarkan Allah dengan darah Yesus. Berarti melalui hidup ketaatan, kekudusan supaya nyata kebenaran itu, maka Allah dipermuliakan, Bapa itu dipermuliakan. Karena Yesus bangkit oleh kemuliaan Bapa, kita juga bangkit dari segala kelemahan, bangkit dari segala ketidakberdayaan kita, dari kelemahan tubuh, pikiran, baik itu secara rohani masih lemah, tapi bangkitlah juga karena kita menyatu dengan kematiannya karena dosa kita. Kebangkitannya juga menjadi bagian kita, sehingga kita lihat dunia dalam pandangan Allah, yaitu belas kasihan. Enggak ada lagi penghakiman kepada orang lain. Kalau saudara kita mungkin lemah, mari saling mengangkat, saling mengasihi. Itu wujud kasih Allah di dunia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini ketaatan dalam kekudusan Tuhan. Kami akan lihat kebenaran itu nyata karena Yesus sudah mati karena dosa kami. Kami mengidentifikasi diri kami Kristus, identik kematian adalah kematian karena dosa kami. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kami. Dia bangkit juga, kami menyamakan diri dengan dia yang sudah mati dan bangkit itu. Sehingga dia tidak ada kuasa apapun dalam hidup kami. Tetapi damai Allah melampaui segala-galanya itu. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, masalah apapun dihadapi Tuhan. Kami tahu kalau kami hidup di dalam Kristus, kalau hidup kami oleh anugerah Allah, selalu kami tidak akan pernah menolak anugerah Allah. Maka kami melihat melakukan firman Tuhan bukan usaha kekuatan kami, tapi kami tinggal dalam iman, memandang Yesus, memimpin iman dari iman kepada iman. Kami lihat bahwa Tuhanlah adalah iman kami yang kudus, itulah Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan yang melawat kami pagi hari dengan firman-Mu yang terbatas hamba-Mu menyampaikan, tapi kami tahu Roh Kudus itu akan menguraikan, akan memberi menjabarkan, akan memberi pengertian, akan mewahyukan firman itu dalam hidup kami. Bukan hanya Yesus bangkit dari antara orang mati, kami juga bangkit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.